Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya dalam lindungan Allah SWT. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman Ali, sebagai moderator dari kelompok 3. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, saya berikan saja kepada teman-teman saya untuk memaparkan materinya. Saya persilahkan. Definisi atau pengertian model pembelajaran inquiry terbimbing. Inquiry dalam bahasa Inggris inquiry berarti pertanyaan atau pemeriksaan dan penyelidikan. Inquiry sebagai suatu proses umum yang dilakukan manusia untuk mencari atau memahami informasi. Pembelajaran inquiry dirancang untuk mengajak siswa secara langsung ke dalam proses ilmiah dalam waktu yang relatif singkat. Implementasi model pembelajaran inquiry terbimbing atau guided inquiry menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk melatih keterampilan berpikir kritis. Model pembelajaran inquiry terbimbing merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dalam pembelajaran ini, guru bertindak selaku organisator dan fasilitator. Guru tidak memberitahukan konsep-konsep, tetapi membimbing siswa menemukan konsep-konsep tersebut dengan melakukan kegiatan belajar, sehingga konsep yang didapat berdasarkan kegiatan dan pengalaman belajar tersebut akan selalu diingat siswa dalam waktu yang lama. Tahapan-tahapan model pembelajaran inquiry terbimbing dapat mengakomodasi kegiatan-kegiatan yang mengarah pada peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa. Tujuan dan karakteristik dari model pembelajaran inquiry terbimbing. 1. Menurut Tangkas yang mengatakan bahwa tujuan umum dari model pembelajaran inquiry terbimbing adalah membantu peserta didik mengembangkan keterampilan intelektual dan keterampilan-keterampilan lainnya, seperti mengajukan pertanyaan dan menemukan atau mencari jawaban yang berasal dari keingintahuan mereka. Ada karakteristik menurut Orlich dalam Desi yang menyatakan bahwa ada beberapa karakteristik dari inquiry yang perlu diperhatikan sebagai berikut. 1. Peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir melalui observasi spesifik hingga membuat inversi atau generalisasi. Kedua, sasarannya adalah mempelajari proses, mengamati kejadian atau objek, kemudian menyusun generalisasi yang sesuai. Ketiga, guru mengontrol bagian tertentu dari pembelajaran, misalnya kejadian, data, materi, dan berperan sebagai pemimpin kelas. Kelima, kelas diharapkan berfungsi sebagai laboratorium pembelajaran. Keenam, biasanya sejumlah generalisasi tertentu akan diperoleh dari peserta didik. Dan ketujuh, guru memotivasi semua peserta didik untuk mengkomunikasikan hasil generalisasinya sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh peserta didik di dalam kelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan model pembelajaran inquiry terbimbing ya. Adapun di sini tentang kelebihan model pembelajaran inquiry terbimbing. Poin ke-1 merupakan pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang sehingga pembelajaran ini dianggap lebih bermakna. Poin kedua, merupakan model yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah suatu perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Jadi dalam pengalaman itu bisa dijadikan suatu pembelajaran oleh siswa-siswanya. Poin ketiga, dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai gaya belajar mereka. Adapun kekurangan model pembelajaran inquiry terbimbing, poin ke-1, pembelajaran dengan inquiry memerlukan kecerdasan siswa yang tinggi. Bila siswa yang kurang cerdas, hasil pembelajarannya kurang efektif. Di sini jelas ya, kekurangannya harus ada siswa yang cerdas untuk bisa mengikuti pembelajaran dengan efektif. Poin kedua, guru dituntut mengubah kebiasaan mengajar yang umumnya sebagai pemberi informasi menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing siswa dalam belajar. Jadi guru harus selalu dituntut untuk menjadikan
informasi. Jadi siswa tidak bisa untuk mencari informasi sendiri. Poin ketiga, karena dilakukan secara kelompok, kemungkinan ada anggota yang kurang aktif. Nah, di sini kekurangannya itu. Poin keempat, membutuhkan waktu yang lama dan hasilnya kurang efektif jika pembelajaran ini diterapkan pada situasi kelas yang kurang mendukung. Selanjutnya, ada langkah-langkah pembelajaran inquiry terbimbing. Yang pertama, ada perumusan masalah. Kegiatan gurunya yaitu yang pertama, guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok. Yang kedua, guru membimbing peserta didik mengidentifikasi masalah dan dituliskan di papan tulis. Kemudian yang kedua ada membuat hipotesis. Kegiatan gurunya yang pertama, guru meminta peserta didik untuk mengajukan jawaban sementara tentang masalah yang ditentukan. Yang kedua, guru membimbing peserta didik dalam menentukan hipotesis. Kemudian yang ketiga ada merancang percobaan. Kegiatan gurunya yaitu yang pertama, guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menentukan langkah-langkah yang sesuai dengan hipotesis yang akan dilakukan. Yang kedua, guru membimbing peserta didik dalam menentukan langkah-langkah percobaan. Kemudian yang keempat, melakukan percobaan untuk memperoleh data. Kegiatan gurunya, guru membimbing peserta didik mendapatkan data melalui percobaan dan pengamatan langsung. Kemudian, yang kelima, mengumpulkan data dan menganalisis data. Kegiatan gurunya, guru memberikan kesempatan kepada tiap kelompok untuk menuliskan percobaan ke dalam sebuah media pembelajaran dan menyampaikan hasil pengelolaan data yang terkumpul. Kemudian, yang terakhir, membuat kesimpulan. Kegiatan gurunya, guru membimbing peserta didik dalam membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diperoleh. Contoh penerapan model inquiry terbimbing dalam pembelajaran. Dalam penerapannya, model pembelajaran inquiry terbimbing ini biasanya dilakukan pada saat kegiatan praktikum dilakukan dalam proses belajar mengajar di kelas. Guru menentukan topik atau tema permasalahan apa yang akan dijadikan pembahasan dalam kegiatan pembelajaran praktikum di kelas. Contoh dari topiknya misalnya adalah mengapa air yang satu itu keruh, mengapa air yang satu itu jernih. Para peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok, lalu setiap kelompok ditugaskan untuk membawa beberapa jenis air seperti air sumur, air sabun, dan air selokan. Lalu setelahnya, guru memberikan alat dan juga bahan lain yang diperlukan peserta didik, serta juga LKS, yang di dalamnya sudah terdapat pertanyaan-pertanyaan yang dapat menunjang kesimpulan di akhir pembelajaran praktikum nantinya. Selama proses pembelajaran praktikum, guru harus terus memantau semua kegiatan praktikum yang dilakukan oleh semua kelompok dari awal sampai akhir, agar tidak ada kesalahan dalam tahapan-tahapan yang dilakukan oleh para peserta didik. Setelah semua tahapan praktikum dilakukan dan selesai, guru bisa meminta para peserta didik untuk mengemukakan hasil dan pendapatnya terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam praktikum yang sudah dilakukan. Setelahnya, guru bisa mengevaluasi dan menjelaskan permasalahan yang sudah diamati dalam praktikum dengan materi ajar yang sebenarnya. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang telah memaparkan materi. Mungkin apabila ada yang kurang dipahami atau dimengerti, nanti bisa ditanyakan dalam pertemuan sinkronus yang akan mendatang. Mungkin sekian dulu dari kelompok 3. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menyempatkan waktu untuk melihat PPT kami. Semoga kawan-kawan di rumah baik-baik saja, tetap jaga kondisinya dalam masa kondisi seperti ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ucap yang salah dalam pembicaraan saya ataupun rekan-rekan saya. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.